Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Cairo dari jurusan Geografi dengan NIM R1B123059 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata kerja dan salah satu tenses yang saya kuasai. Oke, langsung saja pada materi saya, yaitu tentang kata kerja. Kata kerja atau verb adalah kata-kata yang berhubungan dengan kegiatan atau tindakan dan atau aktivitas. Menurut ahli, kata kerja dibagi menjadi 6 bentuk, yaitu past form, kedua present simple, ketiga past simple, yang keempat infinitive, yang kelima present participle, yang keenam past participle. Langsung saja yang pertama, base form atau verb 1 adalah kata kerja dasar dalam bahasa Inggris yang bisa kita temukan di kamus. Contohnya fall, jog, call, answer, fly, dan kata kerja lainnya. Kata kerja bentuk dasar atau verb 1 digunakan pada simple present dan present future. Imperative sentence atau kalimat perintah. Contoh kalimat menggunakan verb 1. Simple present. Contohnya, I read a book every day. Yang kedua, present future. Contohnya, we will do our homework later. Yang ketiga, kalimat perintah. Sit down please. Kemudian, present. Present adalah kata kerja bentuk yang hampir sama dengan bentuk dasar, tetapi dia memiliki dua bentuk, yaitu bentuk dasar, penambahan s atau s. Contohnya eat dan eats. Eat digunakan apabila sebaiknya bukan orang ketiga tunggal, dan eats digunakan sebaiknya orang ketiga tunggal. Oke, bentuk present pada penambahan s atau es jika subjeknya he, she, it, dan jangan tambah penambahan s atau es jika subjeknya I, you, we, they. Penambahan s pada kata kerja dengan akhiran e dan l. Oke, write menjadi writes, fall menjadi false. Yang kedua, penambahan es pada kata kerja go dan do. Go menjadi goes, do menjadi does. Yang ketiga, kemudian simple past atau verb 2 adalah kata kerja yang digunakan yang menyatakan sesuatu yang telah terjadi pada masa lampau. Biasanya penggunaan verb 2 diikuti keterangan waktu seperti yesterday, last year, ago, last night, dan lainnya. Contoh fall bentuk verb 2 menjadi fell. Kata kerja verb 2 atau simple past digunakan pada simple past saja. Contohnya, she did a beautiful at work yesterday, we walked home last night. Kemudian, infinitive adalah bentuk dasar dari kata kerja atau verb. Format dari infinitive adalah to plus verb. Infinitive juga dapat dikatakan turunan dari verb 1. Karena infinitif ini menjelaskan tentang apa yang dikerjakan oleh verb 1. Jika dalam suatu kalimat terdapat dua atau lebih kata kerja, maka kata kerja yang muncul kedua, ketiga, dan seterusnya itu ditambahkan to. Contohnya, I want to read a book. Artinya, saya ingin membaca sebuah buku. Kemudian yang kelima, present participle atau verb ing adalah kata kerja yang mempunyai arti lagi atau sedang. Jadi verb ing bisa juga mendeskripsikan atau menyatakan apa sih yang sedang kita lakukan pada saat itu. Contohnya, chalk menjadi V1, cooking menjadi verb ing atau yang kemudian verb ing atau present participle. Digunakan pada yang pertama present continuous, yang kedua past continuous, yang ketiga present perfect continuous, yang keempat past perfect continuous, yang kelima future continuous, yang keenam future perfect continuous. Kemudian kata zerun
zerun atau kata kerja berperan sebagai kata benda. Contoh kalimatnya misalnya dalam present continuous. Contohnya Benny is calling you right now. Yang kedua past continuous. Contohnya I was sleeping when they come. Kemudian present perfect continuous. Contohnya we have been waiting here all day. Kemudian past perfect continuous. Contohnya they had been talking for years before she come. Kemudian masuk di future continuous. Contohnya I will be doing my project when she arrives tonight. Kemudian di future perfect continuous. By 2020 I will have been living in Perth for 5 years. Kemudian gerund berperan sebagai kata benda. Contohnya sleeping is my hobby. Sampai di situ saja. Dan yang keenam adalah past participle atau verb 3. Past participle atau verb 3 adalah kata kerja yang mempunyai arti sudah atau telah atau kerja V3. Contohnya digunakan untuk mengatakan kegiatan yang telah dilakukan pada masa lampau. Misalnya V1 kal, V2 kalet, dan yang V3 kalet. Kemudian V1-nya lagi val, V2-nya vel, yang V3-nya valen. Contohnya mungkin contohnya I have fallen in love ya. Yang kemudian biasanya verb 3 digunakan pada perfect tense dan penggunaannya pasti diikuti dengan kata have, has atau had. Untuk present perfect contohnya she has taken a bath. Kemudian past perfect contohnya mother has cooked dinner when we went home. Kemudian future perfect contohnya the kid will I have slept by 11. Kemudian verb 3. Verb 3 ini digunakan pada kalimat pasif atau penggunaannya diikuti dengan auxiliary atau verb be seperti is, I'm, are, was, were, be, dan been. Contohnya lagi kalimat pasif. Misalnya the parcel will be sent tomorrow, the house is cleaned by the woman. Kemudian saya akan menjelaskan salah satu tenses yang saya kuasai. Di sini salah satu tenses yang saya kuasai adalah present continuous tense. Di mana kita ketahui bersama bahwa present continuous tense adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan tindakan yang sedang berlangsung pada saat ini atau dalam waktu dekat. Tenses ini menunjukkan bahwa suatu tindakan sedang terjadi pada saat pembicaraan sedang berlangsung. Dalam tenses ini kata kerja yang digunakan adalah kata kerja dengan akhiran ing. Untuk membentuk kata kerja dengan akhiran ing, kita mengambil kata kerja dasar atau base verb dan menambahkan akhiran ing di belakangnya. Langsung saja pada rumus atau pola. Untuk rumus atau polanya, untuk yang pertama positif. Yang positif misalnya subject plus to be atau I'm, is, are plus kata kerja dengan akhiran ing. Yang kedua negatif. Negatif misalnya subject plus to be atau I'm, is, atau are plus not dengan kata kerja dengan akhiran ing. Kemudian yang ketiga interrogatif. Interrogatif misalnya to be atau I'm, is, are plus subject
plus kata kerja dengan akhiran ing. Oke. Mungkin untuk rumusnya itu. Kemudian untuk contoh kalimatnya. Untuk contoh kalimat present continuous tense, saya di sini menjelaskan misalnya positif ada 3 contoh, untuk negatif ada 3 contoh, dan untuk interrogatif ada 3 contoh. Langsung saja ke positif. Contoh yang pertama untuk positifnya, misalnya I'm studying for my exam. Untuk artinya saya sedang belajar untuk ujian saya. Untuk contoh yang kedua untuk positif, misalnya she is watching TV. Untuk artinya dia sedang menonton TV. Kemudian yang ketiga untuk contoh positifnya, misalnya they are playing football in the park. Untuk artinya mereka sedang bermain sepak bola di taman. Kemudian negatif. Negatif juga ini saya ambil 3 contoh. Untuk contoh yang pertama untuk negatifnya, misalnya I'm not playing video games. Artinya saya tidak sedang bermain video games. Di mana di sini kata kuncinya diakhiri dengan ing. Seperti kita lihat contoh negatifnya ini. I'm not playing video games. Saya tidak sedang bermain video game. Kemudian untuk contoh yang kedua, he is not studying right now. Untuk artinya dia tidak sedang belajar saat ini. Yang ketiga, we are not going. Ini diakhiri juga dengan ing. We are not going the party tonight. Untuk artinya kami tidak akan pergi ke pesta malam ini. Kemudian yang terakhir untuk interrogatif. Interrogatif juga sama halnya dengan positif dan negatif. Contohnya juga 3. Untuk contoh pertamanya are you listening to music? Di mana artinya apakah kamu sedang mendengarkan musik? Contoh yang kedua, is he playing basketball? Untuk artinya apakah dia sedang bermain bola basket? Dan contoh yang ketiga untuk interrogatif ini sekaligus yang terakhir, misalnya are they coming to the meeting? Untuk artinya apakah mereka datang ke pertemuan. Oke, mungkin saja itu yang dapat saya jelaskan dari tenses yang saya kuasai. Misalnya ada mungkin di sini saya mengakui bahwa di penjelasan saya masih banyak kekurangan. Semoga kekurangannya itu dapat menjadi pelajaran bagi saya, dan mungkin ada juga hal-hal yang benar. Semoga bermanfaat bagi orang-orang yang menonton video saya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah menunggu lama, barang berapa menit ini, 13 menit sampai selesai. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, langsung saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.